terima kasih ikutin ya. Terima kasih semuanya. Kita ikutin terus ya berita selanjutnya dengan Mas Suryo. Yuk Mas, terima kasih. Ikutin terus ya. Hati-hati ya. Mas Suryo jangan sampai ketinggalan ya. Biar kita menang. Oke. Oke. Siap, terima kasih ya. Sidang perdana untuk permohonan pra peradilan yang diajukan oleh prinsipal yaitu Mas Roy ya, melalui tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi litigasi keadilan dan HAM atau TOLHAM. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Hari ini tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan agenda hari ini yaitu pembacaan permohonan pra peradilan. Apa yang kami mohonkan di dalam surat permohonan pra peradilan? Selamat datang di Pengadilan Negeri Jakarta keberatan Selatan. kami terhadap langkah upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru. Ada 4 hal yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan keabsahan dari upaya paksa, yaitu yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 dan satu lagi adalah kami ingin ada kepastian hukum terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Ya, nah 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan supaya kita buka-bukaan apakah upaya paksa, terutama penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin itu memang diglorifikasikan, ya, secara luar biasa oleh tim pendukung Pak Jokowi, oleh relawan Pak Jokowi. Padahal kalau dilihat dari urgensi hukum, ini sangat tidak ada urgensi hukumnya, gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru, Mas Roy, dan pasal 100, contoh pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah apa urgensi hukumnya penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut pagi hari lagi, ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal, Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa prinsip HAM itu juga harus tetap dihargai, yaitu apa? Pada saat melakukan penangkapan, maka harus menghargai hak privasi seseorang. Ya, tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam peraturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang, sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa
yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra-peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnet Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada juga turut termohon. Ya, turut termohon adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, kenapa kami menarik pihak termohon dari pihak kejaksaan? Padahal dikatakan bahwa ini kan sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Gini, ini untuk memenuhi aspek formil dalam pembuatan suatu surat permohonan pra-peradilan. Jangan sampai kemudian kurang pihak. Jadi kalau turut termohon itu boleh hadir, boleh tidak. Tetapi termohon, kami mengharapkan hari ini, pada sidang perdana hari ini, harus hadir supaya proses pra-peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Mas Roy, terakhir nanti ditambahkan Mas Roy, yaitu adalah kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan, maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi, memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku, dan ini adalah hukum acara pidana terbaru, sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya, mungkin itu dari saya, Mas Roy. Silakan ditambahkan, Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya baru saja datang ke sini ya karena memang pada jam 8 tadi saya harus melakukan wajib lapor di Kejaksaan Jakarta Selatan sekitar ada sekitar 4 kilo dari sini. Jadi mohon maaf kalau tapi alhamdulillah ini muncul pada jadwal tadi sudah banyak diterangkan oleh kuasa hukum saya Mas Abdul Qadir tadi mewakili Top Up ya, dan nanti juga akan muncul Pak Refli Harun yang sekarang masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi apa yang kami perapitkan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu, yang tadi sudah di spill sedikit ya oleh Mas Gafur, dan itu nanti akan ada detail ya, banyak bukti-bukti yang akan kita paparkan, termasuk ya pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian di tanggal mundur ya. Mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam ya. Satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang ya. Jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja ya, pagi-pagi saya sudah kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu seorang berpangkat itu inisialnya R dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak saya akan marah betul ya gitu. Jadi adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan, benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI gitu. Karena saya tidak boleh bergantian pakaian, tidak boleh menggunakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, mandi saja juga tidak boleh ya, cuci kepala saja, cuci muka saja hampir nggak boleh. Untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka. Jadi itu yang kami lakukan, dan tadi benar apa yang dikatakan Mas Gafur Haji. Upaya ini adalah upaya untuk pemenuhan hak-hak
saya ya, karena sudah dilanggar, dan ini sama sekali tidak ada ya upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang nanti akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, yang itu insya Allah hari Kamis besok tanggal 2 Juli. Saya tadi juga ketemu Dr. Tifa ya di Kejaksaan Negeri karena sama-sama melakukan wajib lapor ya. Dr. Tifa akan mulai dulu pada hari Kamis tanggal 2 Juli. Jadi sidang pokok utama saya akan menunggu hasil pra-peradilan ini. Kapan? Nah, nanti kita juga belum tahu kapan, karena tergantung dari pelaksanaan pra-peradilan ini. Apakah kemudian ini bisa cepat selesai atau tidak, itu tergantung dari pihak yang kita prapitkan. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi ya, tadi sudah dikatakan, karena benar sudah sempat diedarkan oleh para termul itu ya, bahwa akan menggugat Pak Presiden Prabowo. Sama sekali tidak ya. Itu hanya syarat formil kemarin, tapi karena banyak yang kemudian tidak mengerti, baiklah daripada nanti disebut itu ada diedarkan sebagai hoax, maka pihak yang kemudian kami turut termohonkan hanya sampai ke level Jaksa Agung ya gitu, atau kejaksaan. Jadi bukan lagi sampai karena sebenarnya itu semuanya di bawah pemerintah. Pemerintah itu paling tinggi siapa sebenarnya? Tapi daripada nanti pada yang tidak mengerti pada ribut ya, itu yang terjadi. Jadi saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan, sedikit update ya. Jangan dianggap apa-apa. Semalam kebetulan memang ada acara temu kangen Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2. Di situ saya bertemu banyak tokoh ya gitu. Ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, ada Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, ada juga Wapres ke-11. Apa yang terjadi ya kebetulan saja, memang kebetulan peristiwa itu berlangsung semalam ya, tidak ada hubungannya langsung dengan prapit hari ini atau sidang yang ada. Tapi suasana yang ada di dalamnya ya itu memang luar biasa. Saya nanti akan menyepilkan itu dalam video, tapi untuk menghormati privasi beliau-beliau itu, video yang akan beredar nanti mungkin audionya tidak jelas. Sengaja ya, audionya sebenarnya jelas banget apa yang mengatakan. Teman-teman bisa lihat lah nanti ekspresi dari beliau-beliau itu ya, hampir semua. Dan bahkan kalau biasanya ada juga mantan Pak Kapolri ya. Nah semalam itu bahkan ada mantan Kapolri banyak gitu ya di situ ya yang juga hadir, dan lihat saja ekspresi beliau-beliau itu ya gitu. Tapi tidak perlu saya keluarkan suaranya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir teman-teman dari media mainstream, media alternatif maupun dari media yang lain ya. Dan insya Allah pra-peradilan ini berjalan dengan lancar, dan doakan saja semua juga datang ya gitu yang kita mohonkan, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat juga dari kasus utama yang nanti akan disidangkan. Saya kira itu ya teman-teman semua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tergantung dari satu pertanyaan. Apa itu? Ada isu bahwa terjadi perpecahan dari kuasa hukum dari Dr. Tifa dan Bang Roy. Enggak ada perpecahan. Enggak ada ya itu. Enggak ada. Yang perpecahan itu terjadi antara Mas dan Diana. Gara-gara Taruhannya kalah ya. bayar tuh ya. Dan itu harus bayar luar biasa dong. Mas Marlon. Buktikan. Siap. Oke, ya ini Proses ini melalui peraturan. Apa aja sih peraturan yang dilanggar, Ibu? Ya, prosesnya, penangkapannya, penggeledahannya, itu banyak hal-hal yang dilanggar. Jadi hari ini kita akan memproses supaya aturan-aturan hukum itu ditaati. Oke. Petitumnya boleh tahu, Bu? Nanti saja. Oh, makasih Bu Soraya. sekitar jam 2 pagi ya dari Bandung gitu ya, acara itu. Jadi itu mereka datang, untung saya memang sempat sholat subuh ya itu jam 9 itu lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya sempat berganti pakaian. Tapi coba kalau saya nggak berganti, mungkin pakai kaos dan pakai celana pendek gitu ya di bawah. Jadi ini benar-benar tindakan brutal ya. Jadi itu layak di pra-peradilan. Nah, ada isu bahwa atau omongan dari para termul, ya ini upaya untuk menghambat. Yang bisa saya sampaikan hari ini, doakan saja insya Allah semua bisa lancar. Dan terima kasih untuk teman-teman dari media, dari podcaster, dari YouTuber yang sudah ikut membersamai kita, termasuk dari media-media mainstream yang ada. Ini barusan juga Mas Refli juga sudah sampai ya, selaku koordinator kuasa hukum saya juga. Jadi artinya nanti bisa mungkin menanyakan lebih detail kepada Mas Refli atau kepada tim anggota kuasa hukum. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak perlu menanggapi statement orang yang tidak punya integritas sama sekali dan sudah menyatakan dirinya mati.
Respon itu sudah dinyatakan mati oleh surat yang dibuat oleh salah satu terdekat yang disinyalir adalah istrinya. Jadi ngapain nanggepi? Mungkin dia mau nanggapi karena kami ke penguburan, mungkin dia selaku mayat yang bangun lagi, ya gitu. Jadi saya nggak perlu nanggapi, nggak perlu ada respon dan coret aja, nggak usah. Kita aja dia menilai pendukung Pak Roy ini ada pendukung bayaran. Uang dikasih uang 1.000. Ngaco aja, ya. Tidak usah tanggapi statement dari Zoom. Ya, nggak usah ditanggapi sama sekali, nggak usah dianggap, ya. Jadi orang namanya omong-omong palsu itu, dokternya palsu itu nggak saja. Ya, orang nggak punya integritas sudah menyatakan dirinya mati kok masih mau muncul lagi, ya nggak sopan itu ya. Kita yang masih hidup kemudian kan terganggu nanti kalau nanggapin, jadi nggak usah, ya. Oke, ya. Ini koordinator pos Harun, Pak Abdul Ghaffar Haji, ada juga Pak Yasena, ada juga Pak Ristan, yang lain saya ada di sana ya, Bu Soraya juga ada, ya. Itu akan bukan mengajukan, akan mendengarkan bagaimana sidang pertama untuk pra peradilan kami terhadap Polda Metro Jaya. Termohonnya utamanya adalah Polda Metro Jaya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa harus ada turut termohon pihak-pihak lain. Saya nggak perlu sebutkan ya pihak-pihak lain itu karena di situ ada. Itu hanya sebagai syarat formal. Kalau ada perkara pra peradilan itu ada yang turut termohon. Turut termohon harus ada. Tapi apakah mereka harus datang? Tidak juga. Karena kalau turut termohon itu nggak usah. Yang paling penting itu ada yang termohon. Satu, Polda Metro Jaya, Kapolda Metro. Kedua adalah Direskrimum, Polda Metro Jaya. Yang ketiga adalah penyidik di unit Kamnek 5. Kenapa mereka? Mereka adalah yang pada hari Jumat, tanggal 19 Juni yang lalu, secara sangat tidak patut dan sangat tidak layak telah datang ke rumah saya, ya, dan kemudian tanpa surat izin RT RW, pasti ya tidak ada surat izin RT RW, mereka kemudian membawa saya dan bahkan menggelandang satpam karena satpam itu disuruh ikut tarik begitu saja. Bahkan satpam itu sopan mereka. Satpam itu tidak masuk rumah, ya satpam itu hanya di luar. Tapi para penyidik masuk tidak hanya rumah, tapi sampai masuk kamar tidur, sehingga istri saya kaget dan teriak, ya gitu. Ketika masuk kamar tidur dan saya masih ada di kamar kerja, ya karena saya sedang membereskan sesuatu. Jadi sangat tidak patut dan sangat tidak layak karena seharusnya saya tuh harus dipanggil dulu dengan surat pemanggilan yang patut dan layak, ya. Jadi surat itu dikirim dulu, kemudian juga sampai di rumah. Jadi kaget sekali. Makanya itu perlu ya demi memperbaiki proses yang lain supaya apa yang saya alami ini yang penting ya tidak terjadi untuk masyarakat yang lain. Jadi masyarakat tidak dilakukan upaya semena-mena dari aparat kita, terutama aparat kepolisian. Jadi upaya ini bukan hanya untuk diri saya pribadi dan kuasa hukum saya, tapi insya Allah berguna untuk masyarakat supaya mereka tidak dikenai tindakan semena-mena seperti itu. Karena dianggap saya seperti teroris gitu ya, atau seperti kejahatan yang sangat kayak pelaku narkoba atau apa yang melarikan. Sama sekali kan enggak. Ini kan pasalnya hanya pencemaran dan fitnah gitu, dan itu pun belum terbukti sama sekali adanya upaya pencemaran dan fitnah itu, ya. Jadi itu yang kemudian sangat saya sayangkan. Insya Allah ini berjalan dengan lancar, dan kelancaran dari sidang ini adalah tergantung kepada pihak tergugat. Dan jangan salahkan kami kalau kemudian ini harus menunda, ya, dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena memang aturan dalam KUHP yang baru, semua proses yang ada, baik itu sidang pra-peradilan maupun misalnya ada perdata, itu harus ditunggu dulu sampai kemudian pidananya bisa jalan. Jadi itulah aturan hukumnya begitu. Itu yang saya sebut. Kenapa datang hari ini sendiri tidak bersama dengan Dr. Tifa? Nah, Dr. Tifa kebetulan berkas perkara kami memang dipisah dari kejaksaan. Saya nomor 300, Dr. Tifa nomor 301. Dr. Tifa memang sudah ada jadwal untuk disidang besok tanggal 2 Juli. Dan kalau kami datang sini enggak, sebenarnya kami tadi berdua di Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan melakukan wajib lapor. Jadi kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama ya, hanya karena kebetulan kuasa hukum Dr. Tifa, tadi ada kuasa hukumnya itu Pak Al-Katiri di sana, tidak melakukan atau tidak mengajukan pra peradilan. Maka Dr. Tifa maju duluan sidangnya, sehingga saya di belakangnya nanti. Kapan sidang saya? Nah, nanti kita tunggu proses selanjutnya dari pra peradilan. Itu ya. Kemarin kan dari Bang Ahmad ini sempat menyebut kalau hari ini sudah disiapkan berkas
sebagai amunisi. Nah, apa aja yang udah disiapkan? Ya, amunisi itu kan istilah yang supaya teman-teman senang aja ya gitu. Amunisi itu adalah apa-apa yang nanti akan kita ajukan, kita mohonkan ya penjelasannya kepada Polda Metro Jaya. Dan itu nanti apa saja tunggu pada sidangnya ya gitu. Jadi sudah ada. Jadi apa yang disampaikan, dan kebetulan memang kalau ada teman-teman tanya kenapa Bang Kosinudin nggak datang di sini, kebetulan memang tim Taka untuk Prapit ini memang tidak ikut ya, yang ikut adalah tim Tokham ya, kuasa hukum saya di Tokham. Nah, apakah nanti itu akan terjadi juga pada sidang pokok utama ya, kita tunggu saja. Karena yang jelas hari ini adalah tim Tokham yang kemudian mendampingi saya. Apakah keduanya tim hukum saya? Iya. Tetapi untuk nanti bersidang dalam pokok perkara ya, nanti akan kita atur dan kita rapikan ya, tim mana atau siapa-siapa saja yang akan ikut hadir di sini. Tapi berarti ada keterangan saksi atau keterangan ahli dari siapa aja? Ada nanti ada. Tidak akan kita bocorkan sekarang dong gitu. Nanti tunggu saja ya. Akan ada saksi ataupun juga ahli yang ada di sini, dan ada juga alat bukti yang akan kita putarkan, termasuk rekaman yang ada ya, rekaman ketika kejadian. Dan teman-teman kalau pengen lihat rekaman itu gampang ya, putar saja film penglihatan G30 SPKI. Nah gitu, rekamannya kayak gitu tuh ya. Bahkan ada adegan yang sama persis dialognya. Jadi ketika saya mau masuk kamar kecil, kemudian ada satu penyidik ya, inisialnya R, pangkatnya F2 yang baru, tidak usah mandi ya, saya langsung bilang persis, teman-teman ingat ini di film, kalau tidak mandi minimal cuci muka toh. Nah, itu ada kata-kata kayak gitu. Dan itu saya ulangi persis itu. Iya, persis. Kalau tidak mandi minimal cuci muka toh. Nah, gitu. Persis suaranya. Persis kayak gitu ya. Itu saya benar-benar ada itu dalam rekaman, karena saya bicarakan itu karena supaya nanti orang bilang, "Oh iya ya. Ini adegan yang dalam film karya Arifin Sinur itu ya." Gitu ya. Dan lagunya tuh persis tuh. Lo. Nah, gitu ya. Itu ya. Gitu. Harapan ini apa sih Mas? Dari peradilan ini kan Mas sendiri sudah nggak ditahan ya, udah di. Oh iya, harapannya gini ya. Tadi saya ulang ya, harapannya ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi atau kuasa hukum saya, tapi harapannya berguna untuk seluruh masyarakat. Jadi nanti tidak ada upaya kesewenang-wenangan lagi, upaya paksa yang berlebihan, bahkan brutal terhadap mereka. Kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti kejadian ini akan terulang lagi untuk masyarakat. Gitu loh. Jadi makanya kami juga berharap masyarakat juga memberikan support dan doa supaya kejadian yang saya alami itu terakhir terjadi di saya pada hari Jumat 19 Juni kemarin, tidak lagi terjadi kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian berkata, apa gunanya sih di Prapit? Berguna bagi Anda, berguna bagi masyarakat. Ya gitu, supaya kejadian ini tidak terjadi. Mungkin masyarakat kalau diperlakukan gitu mungkin tidak selantang kami ya, tidak selantang kita untuk berani mengajukan Prapit. Kami berani mengajukan Prapit, dan ini jawaban untuk para termul ya, yang dulu-dulu selalu menantang. Mana Prapit? Gak berani Prapit. Nah sekarang kita Prapit ya gitu. Dan kita nggak cuman berani Prapit ini saja. Apa itu maksud? Nah tunggu saja itu ada kalimat yang kemudian nanti perlu dibagi. Oke, saya kira ada tambahan mungkin dari Pak Refli? Cukup, kecuali ditanya. Nah, ada pertanyaan tuh Pak Refli atau Pak Gafur atau Pak Yasena? Silakan. Kalau ada. Cukup ya? Cukup. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih. Sidangnya belum ya? Sidangnya belum. Jadi cuma silakan ke depan lagi. Ya, ayo. Jangan gerak ya. Jangan gerak. Belum. Gambar belum muncul gambar ruang utamanya. Yakin sama.
Katanya mau Gua mau puasa 40 hari di bulan Suryo. Tapi kalau bebas sebelum 40 hari ya udah puasanya habis kapan dulu. Nggak bisa. Minggu mikrofon ini. Udah ada modal ini. $2.800.000. Mampus. Jarak perang. Maju. Masuk juga. Ini belakangnya keluar aja, Pak. Nggak bisa itu padat tuh. Sehingga dia yang resmi. Nggak ada itu di situ. Tolong perhatikan, tidak ada bukti tambahan. Kalau giliran bukti pemohon selesaikan ini. Begitu juga termohon, bukti satu selesaikan. Selesai kemudian kalau bagian demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup tanyakan aja. Ini adalah merupakan kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penahanan kepada tersangka kasus pemohon berdasarkan baik pasal 95 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang berisi dan seterusnya. Bahwa hingga saat ini kepada pemohon tidak pernah diberikan surat perintah penangkapan agung, sehingga termohon jelas melanggar pasal 95 ayat 2 KUHP. Sehingga dengan demikian penangkapan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan surat perintah penangkapan agung harus dinyatakan batal demi hukum. 30. Kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penangkapan kepada pemohon, bahwa selanjutnya adalah merupakan kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka inkasu keluarga pemohon berdasarkan baik pasal 95 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diberikan kepada keluarga tersangka atau orang yang disebut sebagai tersangka atau ketua rukun warga garing rukun tetangga tempat tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penangkapan dilakukan. Bahwa hari adalah 24 jam kait pasal 1 angka 56 KUHP dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon baik bukti P5 baru diterima oleh istri pemohon di rumah kediamannya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 13.00 WIB. Padahal penangkapan yang dilakukan oleh tersangka terhadap diri pemohon dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Sehingga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 5 ayat 3 KUHP. Sehingga penangkapan dilakukan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena melakukan uraian singkat perkara dan tempat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 2 huruf B, C, dan D di KUHP yang menjadi dasar format dari surat perintah penangkapan jelas akan mengakibatkan surat perintah penangkapan tersebut adalah tidak sah. 32. Bahwa dampak hukum jika surat perintah penangkapan tidak memenuhi prosedur dan telah ditetapkan cacat formil, maka penangkapan dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, illegal arrest. Oleh karena surat perintah penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan formal
seperti tidak memuat uraian sikap tindak pidana, alasan dan tempat pemeriksaan, menjadikan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pemohon tersebut adalah ilegal dan berdasarkan putusan-putusan pra-peradilan yang terdahulu, maka cacat formil pada surat keterangan penangkapan membuat proses penangkapan tidak sah menurut hukum yang diharapkan dapat menjadi referensi antara lain sebagai berikut. Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Medan nomor 83 pidana Pidpra garing 2025 garing PN Medan tanggal 19 Januari 2026 dianggap dibacakan. Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Pidpra garing 2024 garing PN Bandung tanggal 8 Juli 2024 33 penahanan. Bahwa termohon melakukan penahanan terhadap diri pemohon berdasarkan fail bukti P7 surat perintah penahanan nomor SP An garing 458 garing nomor 1 garing S.1.14 garing 2006 garing Ditreskrim Umum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dengan pertimbangan sebagai berikut kutipan bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan atau menghambat proses pemeriksaan atau berupaya melarikan diri atau berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti atau melakukan ulang tindak pidana atau terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan sebenarnya. Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau tindak pidana yang diatur khusus sesuai dengan pasal 100 ayat 2 KUHP di mana perlu mengeluarkan surat perintah. Bahwa syarat subjektif sebagaimana yang diatur dalam PAID pasal 100 ayat 5 junto pasal 40 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut. Namun syarat subjektif Udah Pak, situ aja Pak, udah Pak. Teman-teman, ini ada kamera juga di belakang. Jadi mohon maaf yang di depan kalau apa handphonenya jangan semua. Mengganggu Kak, mengganggu. Iya, Pak. Wayang le. Tempel ke situ aja le. Pak. Anyus. Telah mengizinkan kita semua menjalankan sidang pra-peradilan alhamdulillah dengan lancar dan tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, kita aturkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan hakim kembali tadi telah memulai persidangan dan dibantu dengan semua stafnya dengan baik dan insya Allah itu akan memudahkan semua proses kasus. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebenarnya kepada termohon ya dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili kuasa hukumnya yang telah hadir dan kemudian mendengarkan dengan sangat baik dan kemudian juga
bersedia untuk menjalankan agenda sidang sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Hakim Tunggal, yaitu besok pagi Polda Metro Jaya harus menyampaikan jawabannya. Kami juga mengaturkan terima kasih dan segasannya ucapan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tadi diwakili juga oleh Pak Eko, Ibu Putri, dan satu lagi saya kurang tahu siapa namanya, ya, Pak Jaksa, yang juga telah hadir selaku turut termohon, dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul, ya, itu sungguh memalukan, ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut atau itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam ini namanya apa? Pra-peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu? Ya gitu. Yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu, ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro, kayak gitu tuh, ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih, ya, merah putih biru hitam itu namanya, ya, nggak jelas itu. Dan tadi intinya sudah dilakukan pembacaan apa yang kita harapkan nanti secara detail, ya, kemudian apa yang kita lakukan, petitum positanya gimana akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, ya, ada Pak Refli Harun, ada juga Pak Gafur Sangadi, dan juga tadi beberapa yang ada, dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra-peradilan ini. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru, ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik itu juga akan kita sampaikan, Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah, ya, kalau saya tidak salah tadi mau dikoreksi, tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan kasus? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami, ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya secara detail hukum mungkin nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, dan nanti setelah kuasa hukum nanti kesimpulannya saya ingin memberikan satu pesan. Silakan Pak Gafur dulu. Silakan di depan. Ya, sudah di depan. Ya. Terima kasih Mas Roy, Bang Refli izin. Ya. Jadi perlu kami update sedikit bahwa permohonan pra-peradilan telah disampaikan secara terbuka dan sah di hadapan Hakim Tunggal, di hadapan termohon Polda Metro Jaya, dan termohon adalah pihak dari kejaksaan. Dan kejaksaannya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami dengan membacakan permohonan pra-peradilan tadi, maka terjawablah sudah bahwa ada desas-desus kami menarik Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat.
ya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pra peradilan. Kemudian yang kedua, alasan-alasan permohonan saya kira nanti bisa dijelaskan lebih komprehensif oleh Bang Refli. Tetapi yang pasti adalah hari ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan, sehingga besok akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari termohon. Ya, kalau turut termohon, saya kira tidak perlu dia menjawab, ya, karena pokok perkara yang tadi diperiksa berdasarkan permohonan kami itu tidak berhubungan dengan kewenangan daripada Kejaksaan, sehingga nanti besok itu hanya dijawab oleh pihak Pengadilan. Kemudian besok juga begitu disampaikan jawaban, kami secara simultan akan langsung menyampaikan replik. Ya, jadi kami akan minta kepada hakim supaya sidang di-skor dulu beberapa jam. Kami langsung akan menuliskan replik kami. Kemudian kalau Polda Metro Jaya mau menyampaikan duplik, ya kami tentu akan juga memberikan kesempatan kepada Polda Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Dan setelah itu pada hari Rabu Mas Roy itu langsung kita masuk di dalam proses pemeriksaan, ya pembuktian, yaitu bukti-bukti dari kami, bukti apa saja tentu nanti hari Rabu akan kami sampaikan, termasuk juga kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik, sehingga silakan akan Anda nilai, ya. Dan yang terakhir, Mas Roy, tadi terkait dengan pencekalan, ya. Memang pada saat kami mengajukan materi permohonan pertama kali itu memang tidak masuk, ya. Sehingga kami berharap tadi kami akan masukkan dalam brain point atau perbaikan. Tetapi karena memang tidak boleh menambah posita dan petitum, begitulah hukum acaranya, ya memang kami menghargai apa yang menjadi sikap dari hakim pra peradilan. Dan yang terakhir, kok ada, saya juga bingung, ya, kok ada seseorang yang selama ini mengatasnamakan tim kuasa hukum Merah Putih, kok tiba-tiba nyelonong gitu loh untuk menjadi para pihak dalam perkara ini. Saya bingung juga nih, ini belajar hukum acara pidananya di mana nih? Kalau pihak atau pihak lain masuk sebagai intervensi, itu hanya boleh diperkenankan dalam gugatan pertama. Sementara ini perkaranya perkara pidana, tidak pernah ada pra peradilan itu kemudian ada pihak lain yang tidak punya kepentingan kemudian masuk menjadi intervensi. Ya sudahlah, kita ketawa saja lah. Inilah bukti bahwa bukan hanya pemohon yang juga menegakkan hukum secara unprosedural, tetapi juga pendukung-pendukung dari kubu sebelah itu ternyata juga banyak yang melanggar hukum. Saya kira itu, silakan Bang Refli untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadirannya, saya akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mas Roy dan juga bersama. Jadi pertama kami mengapresiasi yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung, ya, bisa siaran langsung, bisa live streaming. Kita berharap mudah-mudahan itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena kita mendengar belum diperbolehkan untuk live streaming atau untuk siaran langsung. Jadi dengan teman-teman kompak mengajukan surat misalnya, mudah-mudahan itu akan dibuka, karena kita mendengar yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dr. Diva itu tanggal 2 Juli 9 pagi. Yang kedua adalah kawan-kawan semua, seperti yang didengarkan tadi, yang yaitu penggeledahan, kemudian penangkapan dan penahanan. Kami berargumentasi tadi 3 hal tersebut melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab penggeledahan. Kami mengenai tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Kemudian penangkapan kami mengenai bahwa alasan penangkapan dikaitkan dengan P21 atas sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum. Karena menurut hukum yang ada itu harus dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan, atau Mas Roy mangkir 2 kali berturut-turut tidak dipanggil, tidak datang dan mangkir.
Kemudian soal penahanan, kalau kita menyimak dari sesama pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20 tentang Kuhap itu menyebut 8 alasan dilakukannya penahanan, dan dari 8 alasan tersebut sudah dibantah semua. Tidak ada satu pun yang bisa dikenai kepada Mas Roy, termasuk Dr. Tifa juga. Jadi apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Berupaya menghilangkan barang bukti apa? Karena sudah selesai penyidikannya. Apakah mengulangi tindak pidana? Tindak pidana apa yang diulangi? Karena kita masih berdebat. Apakah yang dilakukan oleh Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan? Apakah ini ranah kebebasan berpendapat? Apakah Mas Roy ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga. Apakah Mas Roy merasa terancam dirinya sehingga dia kemudian perlu minta tahan? Enggak juga. Bahkan Mas Roy menikmati hidupnya. Kadang-kadang sendirian juga, walaupun kita sebagai lawyernya khawatir juga. Tetapi intinya adalah dari 3 hal tersebut, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan makanya kami mengatakan ketika tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan kemudian tentu ada administrasi pembatalan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya penutup, ada pertanyaan. Saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih. Tadi saya didampingi oleh Pak Refliarul, oleh Pak Haji, Pak Istan, saya dan juga Pak Yasena, dan juga beberapa yang lain yang tercatat tapi belum berkesempatan untuk kemudian. Yang penting saya juga, karena ini update ya, saya sampaikan gimana tadi. Besok itu rencananya saya akan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi atas laporan saya terhadap Dr. Asiullah ya, yang telah melakukan tujuan saya terhadap barang-barang Kemenpora. Tapi karena kepentingan dari sidang pra peradilan yang sangat-sangat penting untuk saya hadir di sini besok, maka teman-teman saya sampaikan sekali surat sudah juga meluncur ke Polda Metro Jaya. Saya minta untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena itu stok saya yang mengajukan laporannya. Jadi nggak apa-apa, ya itu akan sekaligus menunggu juga dari Polda Metro Jaya juga memang sudah datang ke, katanya sudah datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah mendapatkan jawaban dari kantor Kemenpora bahwa urusan barang-barang itu sudah selesai. Jadi begitu hanya ada kesalahan administratif pencatatan yang harusnya ke kementerian dan dicatatkan sebagai menteri, dan itu sudah ada putusan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa gugatan dari menteri saudara saya Mas Imam Nahrawi itu sudah dibatalkan. Artinya saya sudah tinggal memenangkan perkara itu. Jadi tambahan saya cuma itu ya. Jadi sekali lagi perkara ini masih cukup panjang. Jadi kalau tadi didengar ada kasus pencekalan yang kemudian itu ternyata tidak kita masukkan, nah itu nanti berarti ada konsekuensinya juga bagi kami. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang lain. Maka bisa menilai kira-kira apa. Jadi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan di Mahasiswa. Jadi sekali lagi memang yang namanya ilmu hukum itu pelik. Ilmu hukum itu susah. Saya juga tidak belajar hukum karena apa? Untuk membuktikan itu palsu atau tidak itu juga panjang. Nah, gitu ya, gitu. Jadi ilmu itu memang panjang ya, gitu. Kontroversinya akan panjang. Jadi pra peradilan ini termasuk untuk membuktikan kontroversi ini dan biarkan semua itu berjalan sesuai dengan jalur. Sekian, terima kasih untuk semuanya, untuk semua media, untuk YouTuber dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang sudah ikut bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada. Apa saja gambar yang paling krusial? Nanti ada semuanya. Hari Rabu ya. Oke, nanti bisa dilihat. Terima kasih ya. Silakan. Yang lagi. Iya, ayo. Ini dia.